Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan bertemu dengan materi baru dengan mata pelajaran Administrasi Umum di kelas 1 Bisnis Daring Pemasaran. Materi yang akan diberikan kepada pagi hari ini yaitu 3.3 menganalisis persyaratan personil administrasi dan KD yang ke-4.3 menyusun persyaratan personil administrasi. Adapun 3.3 menganalisis persyaratan personil administrasi. Di sini ada beberapa poin indikator. Poin yang pertama dalam indikatornya menjelaskan pengertian administrasi. Yang kedua, menyebutkan macam-macam dan jenis-jenis personil administrasi. Yang ketiga, menemukan persyaratan personil administrasi. Dan yang keempat, membedakan persyaratan personil administrasi. Kemudian indikator 4.3 menyusun persyaratan personil administrasi. Poin yang pertama menyusun kebutuhan personil administrasi dan selanjutnya menyusun persyaratan personil administrasi. Sebelum memulai pelajaran materi tentang persyaratan personil administrasi, kita harus terlebih dahulu bertanya apakah yang dimaksud dengan definisi atau pengertian personil administrasi, kemudian apa saja macam-macam dan jenis-jenis dalam personil administrasi, persyaratan apa saja yang dibutuhkan dalam personil administrasi. Itulah yang akan kita bahas dalam pertemuan pagi hari ini. Kita akan melihat materi yang akan dijelaskan dalam slide di bawah ini. Poin yang pertama adalah pengertian personil administrasi. Pengertian personil administrasi adalah orang-orang yang menjalankan atau melayani pekerjaan dalam suatu organisasi untuk mencapai suatu tujuan tertentu dengan mendapatkan imbalan berupa upah dan tunjangan. Maksudnya di sini adalah personil administrasi ada itu sendiri, yaitu mereka yang menjalankan suatu pekerjaan di dalam suatu organisasi yang dimana tujuan mereka itu untuk mendapatkan upah atau tunjangan di situ. Adalah macam-macam personil administrasi. Macam-macam personil administrasi ini kita dibagi menjadi 4 poin. Yang pertama adalah pegawai negeri. Apa itu pegawai negeri? Yaitu pegawai yang bekerja pada instansi pemerintah dan digaji oleh pemerintah. Kemudian yang kedua adalah pegawai swasta. Apa itu pegawai swasta? Pegawai yang bekerja di suatu perusahaan swasta dan digaji oleh perusahaan swasta tersebut. Kemudian pegawai tetap. Pegawai tetap di sini yaitu pegawai yang telah diangkat secara resmi, memiliki status pegawai dengan gaji dan tunjangan yang tetap. Kemudian selanjutnya adalah yang nomor 4, pegawai honorer. Apa itu pegawai honorer? Yaitu pegawai yang tidak tetap dan belum memiliki status, gaji dan tunjangan tetap, baik bekerja di instansi pemerintah maupun di swasta. Untuk selanjutnya, poin materi selanjutnya yaitu jenis-jenis personil administrasi. Jenis-jenis personil administrasi dibagi menjadi beberapa poin. Yang pertama administrator atau kepala administrasi. Yang kedua ada manajer. Yang ketiga staf atau pembantu ahli. Dan yang keempat worker atau pekerja. Nah, dari keempat jenis poin personil administrasi ini adalah suatu rangkaian yang tidak bisa dipisahkan dalam suatu menjalankan tugas agar pelaksanaan tata kerja dalam suatu perusahaan bisa berjalan dengan lancar. Yaitu syarat-syarat dalam personil administrasi. Kita akan melihat beberapa persyaratan yang akan dibutuhkan dalam personil administrasi. Poin yang pertama adalah persyaratan pengetahuan, di mana pengetahuan di sini diukur dan di tingkat pendidikan formal. Seperti apa contohnya? Seperti ada ijazah, sertifikat, kemudian STTB. Apa STTB? Surat tanda tamat belajar. Kemudian poin selanjutnya persyaratan yaitu keterampilan. Apa syarat keterampilan di sini? Yaitu standar atau ukuran yang ditentukan sesuai mutu atau jumlah dan keterampilan yang dimiliki sehingga dapat bekerja melebihi standar yang ditetapkan. Jadi contohnya di sini dokumen sertifikat keahlian, kejuaraan, piagam itu dikategorikan atau dikelompokkan dalam skill yang dimiliki oleh masing-masing personil atau individu setiap karyawan.
Untuk selanjutnya adalah persyaratan kepribadian. Apa persyaratan kepribadian? Di sini diukur dari watak dan sifat seseorang. Contohnya seperti tingkah laku, tanggung jawab terhadap perusahaan dan pekerjaannya. Dia memiliki komitmen, memiliki prinsip bahwa setiap pekerjaan dia harus menyelesaikan dengan penuh tanggung jawab. Terima kasih anak-anak, selamat belajar. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan di pagi hari ini bisa bermanfaat buat kalian dan bisa kalian memahami dengan apa yang sudah Ibu jelaskan lewat video yang sudah diberikan kepada kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.